Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Mental Fish di mana aja berada, buat semua tentunya ya. Tetap diberi kesehatan, sama-sama mendoakan. Tentunya negara kita Indonesia lagi problem tentunya nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia lagi problem sekali tentang masalah COVID-19 ya. Tentunya mudah-mudahan lekas teratasi, dan buat semua tentunya tetap jaga kesehatan. Yang belum makan siang, segera makan siang, ataupun yang belum makan dari pagi ya segera makan. Jadi tetap jaga kesehatan, sama-sama berdoa diberi kesehatan tentunya. Nah, jadi ngobrol-ngobrol nih teman-teman tentang ikan Oscar. Di konten saya sebelumnya juga cukup lumayan rame ya yang nonton, jadi semangat juga nih ceritanya kan gitu. Nah, tentunya saya di sini berbagi pengalaman, mengisi waktu luang saya ala kadar konten saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua di mana aja yang nonton gitu ya teman-teman. Nah, tentunya berbagi inspirasi, wawasan dari saya di sini. Harap dimaklumi jika memang kualitas dari konten atau ucapan yang memang kurang berkualitas. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi gitu teman-teman. Nah, jadi yang utama dari pembahasan kali ini, dari konten saya sebelumnya itu cukup lumayan rame. Jadi sengaja berinisiatif merangkum tentunya permasalahan-permasalahan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam pemeliharaan ikan Oscar dari usia baby maupun besar, maupun penjodohan maupun breeding. Nah, jadi simpel-simpelnya aja akan saya jabarkan di sini, dan teman-teman yang lagi ada kendala atau buat para penghobi baru agak sedikit sabar lah ya, perlahan sambil waktu santai nonton konten ini sampai selesai. Dan mungkin untuk detailnya mungkin bisa teman-teman cari di channel saya sebelumnya, bisa teman-teman cari di situ, ada pembahasan tentang ikan Oscar, permasalahan maupun budidaya. Jadi di sini ngerangkum hal tersebut. Nah, jadi tentunya tak terlepas dari pemeliharaan ikan, tentunya menjaga kualitas air yang baik. Nah, kualitas air yang baik ini proses pergantian yang diharapkan sebaik mungkin, bukan sesering mungkin. Nah, jadi proses pergantian air di sini bisa teman-teman lihat dalam kondisi air yang ada di akuarium atau di kolam teman-teman ya. Nah, jadi tentunya pergantian air yang berkala, air yang sehat, air yang bersih ya tentunya. Nah, terus pembersihan air di situ, pergantian air di situ, tetap perawatan saya di sini tetap penggunaan obat-obatan seperti obat biru ya yang saya tambahkan biasanya setelah ganti air, dan sedikit garam ikan. Nah, tak kurang halnya juga kita juga selain air, tentunya aksesoris yang kita pasang itu juga harus mumpuni seperti pompa, terus aerasi dan filter ya, memang benar-benar sesuai kapasitas dan fungsinya. Jadi jangan ada yang berat sebelah gitu teman-teman ya. Jadi yang selanjutnya, nah jadi ngebahas permasalahan secara global. Nah, jadi dari ikan kecil sampai ikan besar. Tentunya mungkin teman-teman di rumah dan banyak juga yang nonton tentunya, walaupun nggak subscribe kan gitu. Banyak juga yang nonton yang nanya, tentunya di situ nanya ikan-ikannya pada mojok, pada diam, terus nggak mau makan, jadi makannya agak sedikit kurang. Nah, di situ saya kategorikan hal tersebut ada beberapa kategori. Jadi penyebabnya apa? Nah, jadi penyebab yang pertama mungkin tetap garis bawahnya itu stres tingkat tinggi dan rendah ya, gitu. Rendah dulu baru tinggi itu teman-teman. Terus yang pertama itu stres terhadap lingkungan baru, dan mungkin teman-teman masih baru beli ikan, tiba-tiba dipelihara di rumah kok kaget. Nah, jadi dia tuh kaget, stres dengan kondisi rumah baru dan kondisi air yang baru gitu teman-teman ya. Nah, terus yang kedua itu karena penyakit, dan mungkin teman-teman bisa amati perlahan pelan-pelan adakah ikan ini sakit atau terinfeksi gitu ya. Nah, terus kita lakukan karantina. Nah, terus yang selanjutnya itu karena tekanan teman-teman. Nah, jadi mungkin dalam satu akuarium nih mungkin ada beberapa banyak ikan Oscar, ada salah satu yang galak atau yang ganas gitu. Jadi yang tertekan itu agak sedikit stres gitu teman-teman. Nah, jadi dari yang pertama kita lakukan karantina.
yang masih baru, yang sakit itu kita lakukan karantina. Di mana karantina ini yang biasa saya lakukan tentunya tetap gunakan obat biru atau akriflavin jika dia sakit, dan gunakan aksesoris seperti heater dan set di angka 32 derajat seperti itu ya teman-teman. Terus ketiga masa tersebut itu kita patikan lampu dahulu. Dalam proses karantina itu tidak dianjurkan penggunaan lampu. Nah terus sampai memang benar-benar stabil, nanti lampu bisa digunakan secara perlahan. Nah jadi 1 jam hidupkan dahulu, ntar hidupkan sampai nantinya bisa maksimal. Dan maksimal lampu juga itu disarankan maksimal 12 jam, itu versi saya teman-teman. Jangan sampai lebih atau 24 jam. Karena apa? Selain merusak kualitas dari air itu sendiri, dan teman-teman nanti kerepotan juga, otomatis airnya bakal ganti-ganti terus, dan ikannya juga stresnya nggak hilang-hilang, malah tambah parah gitu teman-teman. Nah jadi proses karantina tersebut memang tetap dilakukan dengan kesabaran. Nah terus poin yang barusan saya ucapkan ini tadi poin menyeluruh, dan poin yang kedua tentang penyakit ya. Tentang penyakit, ikan ini nggak mau makan, tentunya kita pisah. Kita siapkan tank karantina khusus untuk ikan sakit, kita obati dahulu di situ. Nah obat-obatan yang saya gunakan di sini masih sama, air tetap garam ikan, terus akriflavin HCl dan heater 32 derajat. Tentunya jika memang dia parah, saya biasa gunakan obat PK seperti merah ya, di apotek banyak, murah. Cuman hati-hati dengan dosis. Kalau dosis terlalu banyak itu bukannya sembuh, malah luka-lukanya itu bakal tambah grogotin sampai ke kulit dasar, itu bakal hancur gitu teman-teman ya. Tetap dosisnya lembut aja. Mungkin yang enteng-enteng aja, pakai akriflavin HCl aja sama obat garam ikan ya, dan heater itu aja. Tentunya saat penggunaan heater, aerasi juga dimaksimalkan teman-teman. Nah terus yang selanjutnya tertekan. Nah jadi karena tekanan ini sendiri, ikan ini positif dia mojo, takut dari musuhnya. Jadi musuhnya di situ bisa Oscar satu koloni maupun yang berbeda jenis yang hobi komteng. Nah itu diangkat dahulu, diperkenalkan dahulu, atau ikan yang bermasalah itu diangkat dahulu, karena sifat penguasaan lokasi itu yang lebih dahulu. Nah seperti itu, tempat gimana caranya akur atau diangkat, disendirikan. Nah itu teman-temannya tetap dikarantina jika memang posisi seperti itu. Nah jadi posisi seperti itu tetap proses karantina itu dipuasakan ya teman-teman, dipuasakan sampai dia stabil. Biasanya 2 hari, yang saya lakukan sampai 3 hari itu saya puasakan, dan saya ajarkan pakan perlahan gitu teman-teman. Jadi sampai memang dia benar-benar lapar baru saya kasih. Nah terus dengan catatan itu tadi, lampu tetap dimatikan ya teman-teman. Nah terus ini tadi skala umum ya teman-teman. Nah terus berlanjut lagi ke skala breeding atau penjodohan ya. Nah tujuan jadi breeding, terus kita juga jadi breeder skala rumahan gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman di rumah kan Oscarnya nelor nih, bingung juga kan gitu. Nah jadi skala breeding di sini tentunya saya jelaskan dahulu dari pertama, pemilihan jodoh. Jadi pemilihan jodoh atau pemilihan bakal indukan tentunya tak terlepas dari usia dari ikan tersebut. Nah usia yang bagus itu kisaran 1 tahun up, 1,5 tahun sampai 2 tahun up, itu yang lebih disarankan. Karena apa? Untuk yang jantan itu lebih kematangan kalau salah gonad ya kalau tidak salah seperti itu, kematangan dari sel spermanya itu lebih bagus untuk proses pembuahan telurnya nanti. Nah terus kendala apa aja sih yang dihadapin dalam proses-proses budidaya atau penjodohan? Itu biasanya kalau saya pribadi itu saya kategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama dia pair atau penjodohan dari pilih dia sendiri. Cinta akan timbul karena kebersamaan sendiri kan gitu teman-teman. Adapun cinta timbul karena keterpaksaan, karena memang hanya 2 jenis itu aja. Dan mungkin teman-teman di rumah ada ikan cuma 1 jantan dan betina. Nah itu teman-teman cari jodohnya dan teman-teman jodohkan. Nah itu juga harus hati-hati, karena memang nggak jantan nggak betina, sikap buas, penguasaan lokasi itu juga agak berbahaya. Dikenalkan dulu pelan-pelan sampai dia nanti memang benar-benar nyaman, sampai benar-benar pair. Nah jadi saat penjodohan ini sendiri tetap ada pengaruhnya nanti sampai proses dia bertelur sampai dia pembuahan itu teman-teman ya.
Nah, jadi nanti akan saya jelaskan semua. Nah, terus berlanjut nih teman-teman, dia bertelur. Nah, gitu. Dia bertelur di sini seperti ini ya teman-teman. Ini kebetulan termasuk indukan andalan. Masa-masa dia bertelur jika dia udah produktif itu 1,5 bulan sampai 2 bulan itu sudah bertelur kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Ini 2 periode tidak keurus telurnya, baru ini karena memang agak sedikit repot ya tadinya. Mungkin teman-teman agak sedikit kurang jelas ini karena memang siang hari di pinggir jalan, harap dimaklumi. Nah, sambil dicermati lah, sambil nyantai kan gitu teman-teman ya. Nah, terus proses penjodohan tadi saat dia bertelur, biasanya kalau dia penjodohan pemilihan sendiri itu tidak terlalu ribet ya teman-teman. Jadi tinggal dia kita provenkan saja. Jadi saat dia proven atau udah biasa bertelur dan biasa jadi, itu lebih enak gitu teman-teman. Nah, biasanya penjodohan pemaksaan tadi lah istilahnya seperti itu ya. Penjodohan pemaksaan seperti itu biasanya saat-saat dia bertelur, di mana emosional atau tingkat buasnya si ikan Oscar ini muncul dari pihak betinanya. Nah, jadi memang dari dasar pengalaman saya pribadi, si jantan ini lebih mengayomi bakal indukan telurnya. Nah, jadi bisa teman-teman beri sekat atau angkat saja gitu teman-teman untuk betinanya jika dia selesai bertelur. Nah, jadi selesai bertelur biarkan si jantan ini pembuahan. Nah, ada juga yang bertanya nih, cukup lumayan banyak kok, sering sekali telurnya keluar jamur. Nah, jadi keluar jamur di sini itu ada 2 penyebab juga. Jadi penyebab yang pertama, faktor umur, faktor kematangan dari indukan jantan itu kurang bagus, atau telur yang dihasilkan betina juga kurang bagus. Jadi dari faktor umur lah, biasanya 5 sampai 6 kali itu saya tidak pernah jadi. Nah, karena memang saya di sini status jualan, kadang udah pair, udah menghasilkan seperti ini, ada yang minat ya, namanya kita usahakan gitu ya teman-teman. Nah, jadi ya udah oke, cocok, ambil aja, angkut aja gitu teman-teman. Jadi nggak pernah fokus dalam satu farm atau satu breeding gitu, karena memang statusnya koloni jual peralatan dan aksesoris ikan hias gitu ya teman-teman. Nah, terus ikan ini berjamur, udah diobatin segala macam kok masih aja nggak jadi-jadi kan gitu teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama tadi itu dari kematangan kesiapan indukan. Yang kedua itu biasanya saat pembuahan itu antara jantan dan betina itu agak sedikit slack, ribut. Jadi sikap emosional, kejahatan atau buasnya si ikannya muncul, menyebabkan si jantannya kurang konsentrasi lah, kurang fokus, mulai tingkat kestresan, karena memang saat betina ini selesai bertelur, kebuasan betina tuh lebih dari 2 kali jantannya gitu. Nah, jadi tetap disarankan untuk coba diangkat gitu teman-teman untuk betinanya, jadi biar dia fokus untuk pembuahan. Nah, biasanya proses pembuahan itu berlangsung, ambil aja sih 4-5-6 jam. Jadi biasanya saya letakkan di situ semalam gitu teman-teman. Nah, tentunya selesai pembuahan itu air langsung saya ganti. Dan di konten saya sebelumnya saya ngebahas nih tentang ketinggian air. Ketinggian air di situ saya sarankan untuk tinggi, karena apa? Bertujuan buat para penghobi baru di rumah mungkin yang belum bisa kondisikan air sesuai dengan sebelum diganti. Jadi kondisikan lama, jadi mungkin untuk kotoran-kotoran ke depan bisa disipon aja. Nah, jadi yang terbaik kalau buat saya sih, selagi teman-teman bisa kondisikan air, gunakan air yang pendek-pendek aja. Kalau saya ini kurang lebih 27 ya, 27 sampai 30 lah. Nah, terus lengkap dengan biofoam dan aerasi ya teman-teman. Terus aerasi di situ juga seperti itu, jadi tidak ada gelombang di bawah, karena nanti saat dia menetas ini dia kabur ke sana sini. Nah, jadi jika dia ada gelombang di bawah itu otomatis akan bahaya juga, numbur-numbur ke kaca. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan tuh juga ada heater ya teman-teman. Kenapa kok pakai heater kan gitu? Nah, jadi heater di sini sebenarnya bukan untuk membunuh bakteri, karena memang bakteri juga di suhu tinggi ya tetap dia berkembang di suhu rendah. Tetap di suhu rendah dia berkembang. Ini suhu rendah karena memang air udah sehat, udah terjaga ya, tetap dikasih garam ikan dan obat biru tadi membasmi bakteri sebelum dia menetas. Nah, heater di sini berfungsi untuk menjaga kestabilan air tentunya teman-teman. Nah, seperti ini nih.
Ini di tingkat 29 30 nih teman-teman ya. Ini karena siang hari cuaca lingkungan agak panas, cuaca ruangan agak panas, jadi naik turun. Nah, jadi kenaikan turun di sini nggak jauh berbeda, padahal itu heater itu saya setting di 27,5 kalau tidak salah, karena memang heater juga agak sedikit ngancrong, tetap perlu didampingin alat ini teman-teman. Nah, jadi jangan sampai labas ke 30 lebih, karena memang masih telur nanti bisa matang, bukannya netes malah matang gitu teman-teman ya. Nah, terus media telur, nah ini seperti inilah teman-teman. Lebih ideal yang saya gunakan tetap media keramik, jadi pilih yang kasarnya, dia akan bertelur di situ. Nah, jumlah telur yang biasanya sih banyak lah, pokoknya di atas 1000 sih biasanya. Nah, terus yang selanjutnya, nah jadi mulai dia menetas, terus apa cara perawatannya. Nah, jadi memang hal yang terpenting itu perawatan dari mulai dia menetas sampai umur 1 bulan, 3 minggu lah titik amannya ya teman-teman. Tentunya air yang berperan, terus pakan yang kita berikan. Nah, jadi pakan yang kita berikan memang lebih ideal memang pakan hidup, tentunya yang tidak membuat air itu kotor, seperti kutir. Itu juga kutir yang masih baru, yang baru mecah lah ya, agak sedikit kecil. Terus atau artemia, dan pastikan artemia memang benar-benar terpisah dari cangkang, jadi memang benar-benar bersih, karena memang otomatis jika cangkang yang kemakan dia bakal mati, bakal anakannya itu sendiri itu teman-teman. Nah, terus perawatan dari rayakan ini memang sangat vital, sangat riskan sekali terhadap kematian. Nah, jadi di sini untuk karena memang dia masih kecil-kecil ya, itu biasanya kita tetap gunakan lampu di atas untuk pemberian cahayaan, pencahayaan gitu loh. Jadi agak sedikit nembak, memberi sinar terang, nembak ke sisi-sisi si bakal rayakan agar cepat berkembang. Nah, terus jika buraya nih, nah ini kadang banyak yang ngumpul-ngumpul di pinggir dan numpuk-numpuk di situ, otomatis kecelakaan di situ juga banyak kan, umpel-umpelan kan gitu. Nah, itu biasanya faktor karena dia gelap, karena dia takut, atau berbeda dari biasanya. Biasa dia ada lampu, tiba-tiba nggak ada lampu, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, terus kembali lagi nih ke indukan. Jadi kembali lagi ke indukan ini sendiri, tentunya jenis dan macam-macam indukan itu modelnya juga banyak. Nah, tentunya buat teman-teman di rumah yang mau melihara, tentunya tetap rawat pola pakan yang diberikan seperti biasa, karena memang dia pemakan segala ya, bisa dikategorikan seperti itu. Bisa diberikan pelek atau pakan-pakan hidup, pakan-pakan amis yang berprotein tinggi. Hanya jika pakan-pakan hidup yang proteinnya tinggi itu biasanya agak cepat ngerusak kualitas airnya, tetap jaga kualitas airnya. Nah, jadi dari yang tadi, pembahasan dari tadi, mudah-mudahan ada inspirasi atau manfaat baru tentunya buat teman-teman semua di rumah. Mungkin teman-teman ada yang sedikit kurang mengerti atau kurang memahami, mungkin bisa isi langsung di kolom komentar. Jadi salam satu hobi, tetap jaga kesehatan ya teman-teman, sama-sama berdoa kita sama-sama bisa dilewati pandemi COVID-19 nya. Jadi tetap diberi kesehatan tentunya buat semua teman-teman, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh orang di mana aja gitu kan ya. Jadi salam satu hobi, salam Reza Ornamental Bus.